Jadi gini, kalau misalnya kita setelah ihram nih, nah di situ kan ada poin-poin larangan ya Iya, untuk betul. ihram. Nah, biasanya nih untuk jamaah Indonesia terkhususnya, nggak semuanya sih sebagian. Nah, mungkin mereka karena belum tahu nih beberapa poin larangan haji dan umroh. Nah, biasanya yang sering dilanggar tuh poin yang mana, Tad? Dan apa sanksinya? Iya. Memang ketika kita sudah niat ihram, ya setelah menggunakan pakaian ihram, kita niat di mikot, labbaika Allahumma umratan atau labbaika Allahumma hajjan, itu ada beberapa larangan. Nah, biasanya di antara larangan yang sering dilanggar oleh sebagian jemaah Indonesia, itu pertama adalah menggunakan kain berjahit. Kadang mereka sudah menggunakan ihram, tapi mohon maaf, kadang ada yang masih pakai celana dalam atau celana pendek daleman. Kadang ada yang pakai kaos daleman. Kadang juga masih menutup kepala, sudah niat tapi masih pakai tutup kepala. Nah, itu yang pertama. Jadi itu yang dilanggar oleh sebagian jamaah haji Indonesia. Saya pernah lihat langsung. Di umroh bareng saya, satu kamar sama saya. Pas sampai di Mekah, mau mandi itu lepas kain ihram, ternyata masih pakai celana pendek. Padahal beliau sudah umroh 4 kali. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kadang mereka tanpa sadar perjalanan itu karena mungkin bau badan gak enak ya. Mereka tiba-tiba pakai minyak wangi. Padahal itu sudah bagian dari larangan ihram juga. Nah, ini yang sering dilanggar oleh jamaah Indonesia, sebagian jamaah Indonesia ya. Kemudian kalaupun ibu-ibu sih biasanya jarang ya, ibu biasanya sih masalah cadar, dan itu pun khilaf ulama. Namun berdasarkan sabda Nabi, ketika sudah niat ihram, maka la talbisul niqab wal hafazin, seorang wanita itu baiknya tidak menggunakan cadar dan tidak menggunakan sarung tangan ya. Sehingga ada sebagian jemaah Indonesia itu kadang masih bercadar, kadang sebagian, karena mengambil pendapat ulama yang mengatakan bolehnya menggunakan cadar berdasarkan hadis Aisyah ketika bertemu laki-laki ditutup wajahnya. Nah, demikian. Kemudian juga sanksinya, Tat, misalnya kita ngelanggar, sanksinya apa tuh? Iya, untuk sanksi membayar dam. Yang membayar dam itu adalah seharga kambing. Ya, kalau sekarang kurang lebih 3 juta sampai 4 jutaan. Dan itu harus dibayar. Ya, kalau nggak sanggup nanti sudah diganti dengan puasa. Boleh puasa di kota Mekah ya, dan sebagian dilanjutkan di tanah air. Begitu. Nah, misalnya kalau kita ngelanggar nih, Tat, kita bayar dam. Itu bayarnya kemana, Tat? Di Mekah itu ada tempat-tempat khusus. Ada kayak counter-counter gitu ya. Nah, biasanya situ mereka bayar. Yang saya tahu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Servis mewah.